Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Pemilahing Mas Tono Sidam sekarang pohon langu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya berkhidmat menyampaikan makna-makna hidup dalam ruang Jawa yang sesungguhnya, bahwa ada banyak pengertian-pengertian ilmu yang diajarkan oleh ajaran luhur bangsa kita ini nyaris tidak diketahui oleh orang-orang lain. Nah, kami ingin mengajak semua kembali mengenali Jawa yang sesungguhnya. Ini saya menggunakan pakaian adat Jawa Timuran, dipinjam bajunya Jawa Tengahan. Jadi memang ini timur, wetan, tengah, karo ngisor ya. Baik, pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya akan membahas tentang aksara to tukul saka niat. Jadi tukul saka niat. Jadi ada yang tukul harus ada di kata benda, kata kerja, kata sifat. Tukul saka niat. Berarti ada perintah untuk memunculkan niat. Kata bendanya, di mana letaknya niat? Nah, di mana letaknya niat? Maka yang kita perhatikan, apakah di hati atau bahasanya di tempatnya orang itu atau di tempatnya manusianya. Karena ada hatinya orang yang nanti kita kembali ini badan, tapi ada juga hatinya manusia. Nah, di dalam kita memahami yang sesungguhnya, maka kita betul-betul harus tahu di mana letak sesungguhnya badan ini. Kalau badan itu tergantung keinginan. Tadi kalau saya kepingin merokok, mama saya kepingin mengambil rokok, mengambil korek, mengambil kacamata, tapi letak dari keinginan itu sendiri. Jadi letak dari keinginan itu sendiri di mana? Sumber keinginan itu. Yang memerintahkan itu kan yang di dalam. Diambil kacamata, diambil oleh tangan. Nah, tapi jangan ambil kacamata lalu dilempar. Berarti yang menyuruh melempar kan tetap di dalam. Rancangannya dari sini, perintahnya dari sini. Maka sebenarnya kita sudah mulai memahami ini. Di mana letak sesungguhnya apa yang didawuhkan atau yang diamanatkan oleh hati. Tukul saka niat itu berarti sesungguhnya yang disuruh untuk punya niat baik adalah hati. Yang disuruh untuk berkelakuan baik seperti di catatan sipil, di kepolisian, berkelakuan baik. Yang tidak baik itu sebenarnya hati. Kalau badan ini mengikuti apa perintahnya hati. Jadi ketika kita ngomong tukul saka niat, maka persoalannya adalah badan kita tidak pernah memancarkan apapun yang terbaik dari hati kita. Jadi badan kita ini representasi dari hati itu sendiri. Maka betul-betul harus hati-hati. Tukul saka niat, sifat dari hati itu sendiri ada dua, hitam dan putih. Di dalam pelajaran beberapa agama ada dharma, ada apik lan elek, ada gelap dan terang, ono siang dan malam. Anggapnya seperti itu. Simbolisasi bagaimana sesungguhnya orang-orang itu melihat dalam proses peleburan batin yang sesungguhnya. Nah, kalau sudah mampu melihat bahwa batinnya itulah yang menjadi alat untuk melakukan perintah, maka sesungguhnya kita sudah melihat bahwa diri kita lebih sangat dekat dengan
Gusti. Mari kita sama-sama bahwa melahirkan keinginan, melahirkan keyakinan, melahirkan ketaatan semata-mata ya, semata-mata kita hanya tujuannya kepada Gusti Kang Moho Agung, Gusti Kang Moho Kuoso, Gusti Kang Moho Welas Asih, Sang Yang Toyo, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Menang, Sang Yang Moho Welas Asih, atau apapun Allah Sang Yang Widi sama. Yang penting kita betul-betul mengenal. Persoalannya banyak orang tidak mengenal, hanya mengenal nama atau tahu nama saja tapi tidak mengenalnya. Jadi inilah persoalannya, bagaimana kita harus betul-betul mengenal yang sesungguh-sungguhnya kenal. Jadi Gusti itu kenal dengan kita, kita kenal dengan Gusti. Nah, itu yang kita harapkan dalam keseharian kita, bahwa yang dimaksud kita mengenali diri kita seperti kita mengenali Gusti. Bagaimana mengenali diri Gusti kita? Ya seperti mengenali diri kita sendiri. Kalau ajarannya benar sudah, litoatillah, litoatil Rasul, taat ke Allah, taat dan paham kepada kehendak dalam diri kita masing-masing. Terima kasih, semoga Aksara Tukul Sokoniat ini bisa mampu mengajak kita menjadi lebih baik. Rahayu, rahayu, rahayu sakum.